Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat datang di video pembelajaran matematika bersama saya Multazam. Hari ini kita akan melanjutkan pembahasan kita ke materi selanjutnya tentang perbandingan vektor. Jadi sebelumnya kalian sudah belajar tentang beberapa operasi-operasi pada vektor. Nah, kali ini kita juga akan belajar bagaimana cara membuat perbandingan dari dua buah vektor atau lebih. Definisi. Jadi perhatikan gambar di samping ya. Ini ada sebuah gambar. Andaikan titik P membagi vektor AB, jadi ada sebuah vektor AB. Nah, kemudian ada titik P yang membagi dua vektor AB. Jadi A ke P ke B itu sama panjangnya ya. Nah, dengan perbandingan AP banding PB sama dengan M banding N. Jadi di sini disimbolkan untuk AP itu M, kemudian PB itu N. Nah, sekarang kita lihat cara untuk menemukan rumus perbandingannya. Oke, di sini AP vektor AP berbanding vektor PB sama dengan M banding N, atau kalau dituliskan dalam bentuk pecahan berarti AP per PB itu sama dengan M per N. Ya. Nah, sekarang kita kali silang, berarti AP kali N kemudian PB kali M. Berarti jadinya NAP sama dengan MPB. Nah, sekarang N dikali AP, kita lihat vektor AP. Ini AP ya. Nah, kita lihat untuk dari titik O ke P, itu kita beri simbol vektor P kecil, kemudian dari O ke A kita beri simbol vektor A kecil. Nah, sekarang kita mau mencari AP, berarti titik pangkalnya berada di A dan titik tujuannya berada di P. Ya. Nah, sekarang berarti kita bisa memberikan operasi bahwa untuk mencari vektor AP itu kita bisa menggunakan vektor P dikurang vektor A. Jadi vektor yang berada di vektor tujuan dan dikurang dengan vektor yang ada di vektor pangkal. Nah, kalau lupa dengan materi ini silakan balik lagi ke operasi pengurangan pada vektor. Di situ Mem sudah pernah jelaskan tentang bagaimana mengurangkan atau bagaimana bentuk vektor jika diubah ke bentuk pengurangan. Jadi di sini untuk mencari AP itu berarti vektor P dikurang vektor A. Jadi P dikurang A. Nah, ditulis seperti ini ya. N dikali P kurang A sama dengan M dikali. Kita lihat lagi yang PB. Ini vektor PB ya. Sini P, PB. Sama. Berarti titik pangkal P menuju B. Nah, berarti ini sama dengan vektor B dikurang vektor P. Di sini untuk OB diberi simbol B ya. Berarti B dikurang P. Nah, ini. Nah, sekarang dikali masuk N kali P, N kali A. NP dikurang NA, kemudian M juga M kali B, M kali P. Berarti MB dikurang MP. Nah, sekarang kita pindah ruaskan. Ini kita kelompokkan antara P dengan P, yang punya A dengan yang punya B. Nah, ini MP pindah ruas, berarti ini menjadi NP ditambah MP sama dengan, ini juga pindah ruas ke sana, berarti jadi MB ditambah NA. Nah, ini P-nya kita keluarkan, jadi M tambah N kali P sama dengan MB tambah NA sama dengan NA tambah MB ya. Nah, maka untuk mencari vektor P yang ini yang di tengah, itu berarti sama dengan NA tambah MB per M tambah N. Jadi rumus mencarinya adalah vektor bilangan N dikali dengan vektor A ditambah dengan bilangan M dikali dengan vektor B per M ditambah N. Nah, jadi bisa disimpulkan bahwa jika ada vektor AP banding vektor PB sama dengan M banding N, maka vektor-vektor posisi dari titik P ini adalah titik yang membagi dua vektor AB ya, adalah vektor P sama dengan NA ditambah MB per M tambah N. Nah, untuk lebih memahami penggunaannya, kita masuk ke contoh soal ya. Jadi diberikan koordinat titik A 2,5 dan B 9, -2.
titik P membagi, jadi bagi dalam ya, kayak seperti gambar tadi, AB sedemikian sehingga AP banding PB sama dengan 3:4. Tentukan koordinat titik P. Oke, gambarnya mirip seperti gambar yang tadi ya. Seperti ini ya gambarnya ya. Nah, kita lihat pembahasannya. Vektor A itu adalah 2,5. Berarti A, kita simbolkan vektor A kecil sama dengan 2I ditambah 5J. Sama dengan dalam bentuk vektor komponen ya, 25. Nah, begitu pula juga dengan B, 9-2 atau 9I dikurang 2J. AP banding PB sama dengan 3:4. Nah, ini berarti sesuai dengan rumus. Rumusnya kan berarti M itu sama dengan 3, N itu sama dengan 4. Nah, sekarang tinggal kita kasih masuk di rumus. P, vektor P itu sama dengan NA ditambah MB per M tambah N. Kasih masuk 4 dikali 25 ditambah 3 kali 9-2 per 3 tambah 4. Operasikan seperti biasa pakai sistem vektor skalar, dikali masuk. Kemudian dijumlahkan pakai cara penjumlahan pada vektor. Diperoleh 35 dan 14. Nah, ini 35 dan 14 dibagi 7. Nah, cara untuk bagi 7 ini sama juga dengan penggunaan pada skalar ya. Kalau dikalikan, maka kalau dibagi juga sama. 35 bagi 7, 5, 14 bagi 7, 2. Sehingga diperoleh vektor P itu sama dengan 52, atau bisa dibuat menjadi 5I tambah 2J. Jadi koordinatnya adalah P 5,2. Jadi koordinat titiknya adalah 5,2. Lihat apa yang ditanyakan ya. Kalau ditanyakan vektornya, maka pakai yang ini. Kalau yang ditanyakan adalah koordinat titik, maka dia sampai di bawah sini. Bersama saja ya. Oke, itu dulu pembahasan untuk perbandingan pada vektor. Mengucapkan terima kasih atas perhatiannya. Sampai jumpa di video-video selanjutnya. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.